Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu di hidup kami. Hanya dalam hadiratmu kami dikuatkan. Hanya dalam hadiratmu kami diteguhkan. Oleh karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami tahu Engkau bersama dengan hidup kami. Engkau menyertai kami dalam banyak hal. Terima kasih, kami bersyukur siang ini. Kami boleh ada terus di hadiratmu, memujimu, memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan keluarga telah pindah ke Kalimantan. Ya, untuk memimpin kegerakan Tuhan yang ada di sana. Dan puji Tuhan saudara, ada banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini sebenarnya ada 23 kota yang sudah dirintis gereja Mawar Sharon di sana. Dan dari 23 kota itu yang sudah menjadi gereja, itu artinya yang sudah ada gembalanya, ada tempat ibadahnya, itu tahun ini akan menjadi 11 kota. Jadi kurang 12 kota lagi. Kita akan terus merintis terus sampai sejauh apa yang Tuhan mau, kami akan pergi. Ya, thank you untuk semua support dari Surabaya juga doa-doanya. Doakan kami terus di bagian depan untuk perintisan gereja di seluruh Kalimantan. Saya berdoa tahun 2030 kita genap 60 gereja. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Nah, saya bawa oleh-oleh sedikit. Jadi bukan gereja yang sudah establis, tapi ini gereja perintisan kita yang tahun depan akan jadi gereja. Beberapa laporan yang ada ya, ini videonya. Silakan melihatnya. Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the most high. Jesus, 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 we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Revival, fire in the most high. Revival, fire in the most high. Revive us now. Haleluya, beri tepuk tangan buat Allah kita. Saudara, gereja perintisan kita akan terus kita rintis sebanyak mungkin yang Tuhan beri kesempatan buat kita. Kita akan pergi ke pelosok-pelosok kota. Kenapa perintisan kita lakukan? Sebenarnya perintisan itu merupakan satu hal yang paling efektif dari sebuah penginjilan. Kenapa disebut efektif? Karena disitulah ada faktor yang namanya pemuritan. Katakan pemuritan. Pemuritan di mana Yesus pernah berpesan di saat dia akan naik ke surga. Dia berpesan jadi pergilah, ya jadikanlah seluruh bangsa itu apa? Murid. Ujung daripada terakhir dari pesan Tuhan itu adalah pemuritan. Penginjilan itu adalah satu pintu untuk terjadi sebuah pemuritan. Amanat agung adalah menjadikan seluruh bangsa itu murid. Dan pintunya adalah lewat penginjilan. Lalu setelah penginjilan mereka dilatih, diajar. Lalu diberitahu untuk apa? Untuk mereka bisa memuridkan kepada yang lain.
Dan yang paling efektif adalah perintisan gereja. Karena apa? Di gereja itulah baby-baby rohani ini dilatih, diajar. Supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Halo, amin saudara. Ini yang kita lakukan. Seperti seorang keluarga, saya dan istri saya punya anak satu. Kita gak begini. Oke nak, tugas papa mama selesai melahirkan kamu. Sekarang terserah kamu pilih keluarga yang mana. Gak begitu saudara. Mau tidak mau dia harus ikut kepada kita. Dan saya secara pribadi sesuai dengan kesanggupan menyediakan tempat bagi anak saya. Untuk apa? Dia bertumbuh di situ. Dia bertumbuh, kita rawat, kita jaga, lalu saya ajarin prinsip-prinsip kehidupan. Dia bertumbuh dalam nilai-nilai. Sehingga dia bertumbuh, ya saya harus mengajari dia. Saya harus memberikan sebuah teladan kehidupan. Lalu dia bisa melihat dan dia bertumbuh. Itulah proses namanya pemuritan. Sehingga dia bertumbuh dalam nilai. Halo amin saudara. Dia bertumbuh dengan ini, nanti setelah dia menikah lalu dia punya anak. Dia pun memuridkan lagi. Anaknya lagi, yaitu cucu saya. Dimuridkan dan bertumbuh lagi. Nah ini proses yang terjadi. Makanya perintisan gereja itu penting. Kenapa? Disitulah orang dimuridkan. Dan di Mawar Syaron ini, saudara, gereja ini penuh dengan pengajaran, penuh dengan nilai. Saudara harus masuk MSC dulu. Di MSC Anda didudukan kelas tadi tanggal berapa itu? 16 saya lupa tadi, September pokoknya. Ya September, di pengumuman lihat lagi ya, saya lupa tadi. Di September nanti ada pendaftaran MSC. 1 hari dikhususkan untuk waktu libur. MSC 1 selesai, MSC 3 selesai. Kita diajar di hari Minggu ini gak cukup. Tapi kita diajar dasar-dasar kekristenan. Apa itu keselamatan, apa itu baptisan air, apa itu baptisan Roh Kudus, apa itu iman. Saudara mulai diajar di situ, kita mulai dimuridkan, diajari. Ya, lalu kita ada yang namanya CGT, calon pemimpin perlu di training, dilatih. Lalu tiap-tiap departemen juga buka pelatihan-pelatihannya lagi. Lalu yang namanya CG juga di situ kita diajari bagaimana melayani orang lain. Keselamatan dan perubahan hidup kita, ingat ya, perubahan hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain, katakan amin. Anda berubah hidupmu, Anda berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu ada satu tujuan yang mulia. Apa? Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita itu melayani orang lain. Nah saya bisa bayangkan kalau gereja ini dimulai dengan prinsip nilai seperti ini dan kerinduan. Ya jemaat menjadi volunteer di dalam pelayanan. Basic daripada pelayanan gereja ini adalah melibatkan jemaat sebanyak mungkin untuk ikut. Makanya tiap tahun kita mengadakan yang namanya Servolution. Tiap departemen membuka diri untuk jemaat bisa gabung dalam pelayanan. Tentu ada beberapa syarat. Ya, tapi paling tidak kita sudah membuka diri. Jemaat bukan hanya jemaat yang duduk lalu 7D, tahu 7D? Datang, duduk, diam, dancing sebentar, nari. Kalau dengarkan firman Tuhan, kalau firmannya gak enak, dengkur. Duit persembahan, lalu dada gitu terus. Terus 7D, enggak begitu. Kita bukan jemaat 7D. Halo, amin. Coba beritahu sebelah kiri, kamu bukan jemaat 7D. Anda adalah jemaat yang bergerak, katakan amin. Jemaat yang dimuridkan. Makanya mulai sebagian seharian ini saya akan banyak ngomong soal pemuridan. Jemaat mulai mengerti bahwa perubahan hidupku ini untuk melayani. Aku ini sebagai murid Kristus, memuridkan orang lain juga. Saya hari ini pun juga murid. Sekalipun saya sudah pelayanan 33 tahun, sudah menjadi gembala regional, sekalipun saya tetap murid di rumah ini. Saya mendengar arahan pemimpin saya mendengar nasihat beliau, saya mendengar arahannya, saya mendengar apa yang dia mau, visinya. Ayo kita garap bersama-sama. Saya sebagai seorang murid di gereja ini, saya juga memuridkan orang lain. Orang lain juga yang saya muridkan orang lain juga. Budaya pemuritan itu begitu kuat di gereja ini, katakan amin. Karena itu saudara bersiap-siap sungguh
Perubahan hidup Anda itu harus menjadi pelayanan bagi orang lain. Kita tidak tinggal diam. Makanya disitulah poinnya kenapa perintisan gereja terjadi. Karena perintisan itu adalah efektivitas dari sebuah penginjilan. Kita menebar jala, lalu kita mendapatkannya. Lalu dari jala itu kita dimuridkan, diajar untuk memuridkan orang lain. Dengan demikian gereja ini akan bertumbuh dengan sangat kuat. Karena apa? Kebangunan rohani tidak akan pernah selesai. Halo, amin. Kebangunan rohani akan terus berkesinambungan. Karena di tempat ini Anda adalah seorang murid. Kita ini seorang murid. Seorang yang dimuridkan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Di dalam CG juga kita diajari untuk melayani satu dengan yang lainnya. Tadi pagi-pagi saya cerita, saya ditemukan potensi hidup saya di dalam CG, di dalam Connect Group. Saya dulu malu-malu, gak bisa, takut-takut. Siapa sekiranya hari ini saya bisa menjadi gembala regional. Hari ini saya dulu, sekarang sudah selesai ya, jadi pemimpin pujian di sini. Siapa sangka ternyata saya jadi ketua PAW dulu di Mawar Sharon. Udah selesai sebulan lalu, sudah serah terima. Tapi paling tidak saya ada di situ, ternyata potensi dalam diri ini banyak. Anda juga begitu, katakan amin. Siapa sangka di antara saudara hari ini gitu, culun gitu. Ya. Tapi tiba-tiba 1 atau 2 tahun kemudian Anda adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Gak ada yang percaya. Halo, amin. Siapa sangka yang hari ini ibu rumah tangga Anda biasa-biasa saja. Ternyata Anda nantinya nggak tahu. Mungkin 2 tahun di depan Anda adalah pengkhotbah yang diurapi oleh Tuhan luar biasa. Who knows? Makanya hidup budaya pemuritan itu harus ada di gereja ini. Dan Anda melibatkan diri Anda. Anda bukan hanya manasi bangku gereja. Anda bukan hanya pergi ke gereja. Tapi Anda sedang dimuridkan di gereja ini. Supaya potensi hidupmu tergali. Halo, amin. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa gereja itu memuridkan? Kenapa gereja itu harus memuridkan? Semua saudara untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita coba lihat. Ya, Alkitab. Dari tadi kita belum buka Alkitab ya. Mari kita buka Alkitab kita. Sama-sama. Di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20. Oke, Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Matius pasal 20, saya bacakan dulu buat saudara. Matius pasal 20 ayat 1. Nah, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti seorang tuan pemilik kebun anggur yang waktunya panen tapi pekerja kurang. Dia mulai pergi mencari para pekerja dan mulai ketemu para pekerja atau orang-orang itu yang nganggur. Ternyata di luar sana di tengah-tengah panen raya itu ada orang yang nganggur. Dan lebih jelas lagi dikatakan nganggur di pasar lagi. Pasar itu bukan tempat nganggur.
Ya ada angkat-angkat, anulah apalah tawar sini tawar sana. Kalau enggak mulutnya bekerja tawar sini tawar sana, ngangkat barang. Wah beli ini beli itu pasar. Nah di tengah-tengah kesibukan pasar itu masih ada orang yang nganggur. Yesus Tuhan ini tanya, kenapa kamu nganggur di sini? Ayo pergi ke kebun anggurku. Di sana ada panen dan pekerjanya kurang. Kenapa kamu nganggur di sini? Kenapa kamu nganggur di situ? Ayo pergi ke ladang Tuhan. Dengan kata lain yang pertama ini, kenapa kita mengadakan pemuritan? Kenapa pemuritan harus terjadi di gereja? Kenapa kita terus diajari untuk melayani orang lain? Kenapa perubahan hidup kita ini bukan untuk diri kita, untuk orang lain? Kenapa? Karena ini satu alasannya, dalam kerajaan Allah tidak boleh ada pengangguran. Gak ada yang amin. Dalam kerajaan Allah tidak boleh ada pengangguran. Itu nilainya. Gak ada boleh dalam kerajaan Allah ada yang orang cuma duduk diam begini aja. Gak boleh. Makanya dari tadi saya bilang Anda tidak dipanggil sebagai jemaat biasa. Bukan. Anda adalah murid Kristus. Amin. Kita semua adalah murid Kristus. Perubahan hidup kita itu untuk melayani orang lain. Perubahan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh cuma nganggur aja. Makanya Tuhan Tanah tanya, kenapa kamu nganggur di sini? Di tengah revival, di tengah tuaian yang begitu banyak. Di tengah situasi yang begitu luar biasa Tuhan sedang bekerja. Ada orang-orang yang nganggur. Ada orang-orang yang do nothing begitu loh. Tidak melakukan apapun. Makanya tadi saya bilang sengaja saya bilang kepada jemaat. Sebenarnya saya sudah di 23 kota sekarang. Di Kalimantan. Saya ngomong gini gak ngajak Anda ke Kalimantan loh. Kalau Anda mau daftar silakan. Ada 23 kota. 23 kota. Tapi yang sudah ada gereja dan gembalanya itu baru 11 tahun ini. Padahal kita tuh maunya 60 gereja, 60 kota loh saudara di Kalimantan. Ini saya ngomong Kalimantan, maaf ya yang lainnya ya. Saya dikasih kesempatan ya biar saya ngomong soal Kalimantan di sini. Ya, kita menjadi 60 gereja. Masih 23 kota yang ditemukan. Dan dari 23 itu masih sampai akhir tahun ini baru 11 kota. Tidak ada gembalanya, tidak ada. Wow, ini betapa tuaian besar. Tadi beberapa kota sudah saya perlihatkan buat Anda. Beberapa kota. Banyak tadi kota Bro, kota apa tadi yang lainnya lihat itu belum ada gembalanya. Bro sudah, tapi yang lainnya belum. Gak ada gembalanya. Tuaiannya banyak begitu luar biasa. Makanya itu saya hari ini sungguh-sungguh berkata kepada jemaat di Kalimantan khususnya. Oh kita ini harus memuridkan orang. Muncullah para pemimpin karena tuaiannya banyak. Kalau kondisi kayak begini kenapa kamu nganggur? Ini pertanyaannya. Di dalam kerajaan Allah tidak boleh yang namanya pengangguran. Halo amin. Do something. Gak harus ke Kalimantan sih. Kebetulan saya pas di Kalimantan. Tapi gak harus. Tetap di Surabaya juga bisa. Tapi saya tidak boleh menjadi jemaat yang cuma diam saja. Saya adalah murid Kristus. Saya harus bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang pertama. Saya harus mau dimuridkan. Ayo ikut MSJ. Ya ikut MSJ. Ikut apalagi CGT bila perlu nanti ikut lagi namanya CG. Ada orang-orang yang belum ikut CG di sini. Ada enggak? Ayo saya tanya dulu. Siapa yang sudah ikut CG silakan berdiri. Yang sudah ikut CG silakan berdiri. Yang sudah ikut CG, yang belum jangan ngaku-ngaku ya. Oh kan, coba lihat sekelilingmu ada yang duduk. Salam selamat shalom. Mau ikut CG bu silakan ditawari. Mau ikut CG silakan. Oke silakan duduk terima kasih. Nah saudara ini waktunya bagi kita. Karena perubahan hidupmu itu untuk orang lain. Katakan amin. Di CG itu kita diajar untuk melayani. Di CG itu kita diajar untuk kita ini berbagi hidup. Karena prinsipnya tadi itu bahwa di dalam kerajaan surga tidak boleh ada pengangguran. Dalam gereja ini pun juga tidak boleh ada pengangguran. Semua mau dimuridkan, semua mau diarahkan kepada pekerjaan Tuhan. Halo amin. Halo amin.
Untuk itu ini tempatnya. Padi sudah menguning, tuayan sudah banyak. Tapi kita ini kurang pengerja. Ya, ayo mulai dari awal, dari hal yang nggak langsung nanti, oh saya diutus Pak, nanti dulu. Nah, nggak akan prosesnya nggak secepat itu juga. Tapi paling tidak Anda adalah orang yang bukan diam saja. Anda berkata, aku mau bertumbuh. Aku mau meninggalkan dosaku. Aku sudah meninggalkan semua hal yang salah. Sekarang aku mau ikut bersama dengan Tuhan. Aku mau bersama dengan Dia. Dengan tegas kita mau berkata, aku mau ikut Yesus. Katakan amin. Halo amin saudara. Itu alasan pertama. Yang kedua sekarang. Kenapa kita perlu untuk melayani? Kenapa pemuridan harus terjadi? Coba kita buka Alkitabnya Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar dari antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, yang sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sampai di sini dulu. Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, siapa yang terbesar? Hanya Alkitab yang menulis bahwa yang terbesar itu adalah siapa yang melayani. Katakan amin. Halo amin. Yang melayani itu terbesar. Kerajaan Allah mencatat orang yang mengambil rupa sebagai hamba. Orang yang rendah hati yang melayani orang lain. Orang ini disebut yang terbesar. Jadi kadang mengalah itu indah. Karena kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk turun tangan membela kita. Katakan amin. Halo amin. Makanya saya kagum ketika, enggak usah dibahas deh. Ketika pastor kita ini diam saja. Ketika banyak dibicarakan, diam aja. Lebih baik dikenal sebagai pembaptis daripada pendosa. Diam aja. Dan akan lihat sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan bawa kita semakin besar. Karena sikap kita benar. Halo amin. Enggak perlu ngomong, sudah enggak usah bahas itu ya. Kita bicara yang lain aja. Nah disinilah butuh untuk melayani. Waktu kita melayani itu kita lepas dari namanya keegoisan diri sendiri. Waktu kita melayani orang lain itu kita dilepaskan dari yang namanya keserakahan. Memikirkan diri sendiri. Orang serakah itu akan ketemu dengan murka Tuhan. Nah melayani itu Anda mulai menanggalkan namanya kesombongan hidupmu. Lalu diganti dengan kerendahan hati melayani orang lain. Saya kagum kadang-kadang beberapa kali melihat, maaf ya, di beberapa daerah. Ya pengatur-pengatur parkir dan lain sebagainya. Saya suatu saat di Jawa Tengah ngobrol-ngobrol dengan seorang CEO yang luar biasa. Yang punya perusahaan besar. Lalu saya tanya, Bapak di gereja melayani apa? Oh, saya ngatur parkir Pak. Kaget saya. Wih ngatur parkir. Di jalan panas-panas iya. Di kantornya dia bos saudara. Tapi hari Minggu dia parkir. Orang gak tahu marah. Kadang-kadang jemaat suka gitu marah-marah. Gak ada parkir dikit marah. Wow marah. Makanya jemaat juga harus sabar. Yang latih ini, yang parkir ini CEO kelasnya level. Tapi dia gak tahu, gak peduli itu. Dia pasang sebagai hamba untuk melayani. Wow gitu ya. Wih jemaat kita ini luar biasa loh.
Melayani Tuhan gak peduli siapa Anda. Kalau itu untuk melayani orang lain, dia tanggalkan semuanya demi melayani orang lain. Dan saya percaya orang ini terbesar di mata Tuhan. Katakan amin. Orang ini menjadi besar di mata Tuhan. Sebaliknya orang egois, orang yang kepingin dilayani, nah lihat tuh. Orang sombong itu akan ketemu dengan murka Tuhan. Satu hari di Alkitab itu Tuhan pernah marah. Ya, coba kita lihat contoh sebentar ya. Kita lihat di Bilangan pasal 11 dulu sebentar. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat ke-31. Perhatikan ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawalanya burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi kalau Alkitab bahasanya sepanjang hari itu pagi sampai sore. Itu sepanjang hari. Sepanjang malam itu sore sampai malam. Jadi sepanjang hari sampai sepanjang malam itu berarti 1 hari. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, jadi berapa hari itu? Berapa hari? 1,5 hari. Esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan berapa? 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Sampai di sini dulu. Jadi ini kisahnya tuh bangsa Israel itu lagi mengeluh dengan Tuhan. Masa kita ini dapat mana terus. Tiap hari mana terus. Lama-lama muka kita kayak mana kan gitu. Wow, mereka protes dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kata Alkitab, dari kegeramannya, dari kegemasannya. Tuhan tuh kirim angin dari timur. Burung-burung puyuh itu terbang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka akan daging. Karena orang Israel minta daging. Burung puyuh itu kayak terbang, ya kayak diambil oleh bangsa Israel, kayak memberikan diri, ini loh aku, ambilin aku. Kalau burung puyuh, kalau nggak diambil burung puyuh itu nemplok sini, jawil-jawil gitu loh. Aku dong dimakan kayak gitu saudara. Saking enaknya, jadi burung puyuh itu diambil gitu, diambil. Dan Alkitab mencatat tiap orang sedikit-dikitnya itu 10 homer. Tahu 10 homer itu berapa? Anda bisa lihat di yang bawa Alkitab buku di bagian belakang, di Google aja deh. Minta tolong boleh nggak di Google sebentar supaya ada buktinya. Hah? Ya, betul kata Pak Yus. 1 homer berapa? 360 liter. Itu saya coba convert ya dari liter ke mana ke kilo itu cuma 0, sekian. Taruhlah kita sama lah. Ya ada bedanya sedikit tapi. Ya 1 liter sama dengan 1 kilo. Ya beda sedikit 0, sekian. Taruhlah seperti itu. Jadi 1 homer sama dengan 360 kilo. 1 homer. 10 homer itu berarti berapa? Udah banyak itu. 3.600 kilo. Atau 3,6 ton. 1 orang sedikit-dikitnya ngambil daging burung puyuh itu 3,6 ton. Siapa yang mau menghabiskan 3,6 ton dalam waktu 1,5 hari? Coba angkat tangannya. Saya foto sebentar. Bayangin saudara, Israel itu ngambil 3,6 ton. Itu sedikit-dikitnya loh, Alkitab berkata. 1 tiap orang. Sedikit berarti pasti ada yang lebih itu. Sedikit-dikitnya 3,6 ton mau dimakan sendiri oleh orang Israel itu. Wow, waktu Tuhan lihat gerakasnya kayak begitu. Rakusnya kayak gitu. Kayak besok mau mati gitu rasanya. Kayak gak dari esok 3,6 ton tuh mau dimakan sendiri. Dan mereka memang dikenal dengan, maaf ya, spirit of Galojo. Tahu Galojo? Rakus itu loh. Maaf ya, siang-siang begini saya harap ini gak mengganggu makan siang Anda. Mereka tuh makan kenyang, maaf ya kayak gini ya. Lalu mereka itu, apa itu? Oglo-oglo itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ini supaya mereka tumpah.
tumpah semua, muntah semua sampai kurus lagi. Lalu mereka makan. Makan sampai kenyang, lalu mereka oglok-oglok lagi. Sampai begitu saudara. Itu kebiasaannya. Makanya itu Tuhan ketika melihat geragasnya kayak gitu, rakusnya kayak gitu. Coba baca ayat 33. Selanjutnya. Selagi apa saudara? Daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Mungkin kita beda, kita bukan soal makanan, tapi bicara soal sikap itu juga rakus. Kita maunya untuk diri kita sendiri, nggak apa-apa sih, saya dapat berkat Pak Yudi, oh terima kasih saya dapat berkat puji Tuhan, nggak apa-apa. Anda dengar khotbah ini, Anda pulang, kadang ada yang WA saya, ada yang langsung DM kemana dan sebagainya, wah Pak Yudi thank you ya saya diberkati, saya nggak apa-apa, Anda diberkati, tapi jangan lupa Anda terima dapat berkat untuk menjadi berkat buat orang lain. Halo amin saudara. Kita ini harus hilang yang namanya roh rakus tadi. Jangan sampai Tuhan memukul kita gara-gara kerakusan kita. Kita itu mau gemuk sendiri. Gemuk sendiri, kita lupa bahwa hidup kita ini bagi orang lain. Makanya itu saudara, kebiasaan atau tradisi budaya pemuritan itu terjadi di sini supaya Anda bisa memuridkan orang lain. Anda dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Terus yang dimuridkan akan memuridkan orang lain. Yang dimuridkan akan memuridkan orang lain terus. Dengan demikian gereja kita akan bertumbuh menjadi gereja yang kuat. Karena semua jemaat adalah murid Kristus. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Halo amin. Amin saudara. Itu yang menjadi alasannya. Alasan yang kedua. Supaya kita ini tidak terjebak, selain kita tidak nganggur. Lalu yang kedua supaya kita ini menjadi hamba, menjadi yang terbesar dengan cara yang benar. Tidak ada ruginya untuk kita ini terus melayani orang lain. Melayani orang lain. Melayani orang lain. Diubahkan untuk apa? Untuk melayani orang lain lagi. Dengan demikian gereja kita akan bertumbuh menjadi kuat. Katakan amin. Lalu yang ketiga sekarang. Ya, yang ketiga di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan ini sedang berkata kepada kamu yang letih lesu. Saudara-saudara yang punya masalah hari ini. Kau yang letih lesu dan berbeban berat. Hari-hari ini rasanya aduh kok begitu berat hidupku, persoalan. Sehingga itu membuat Anda menjadi lesu. Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata begini, kamu yang letih lesu datang kepadaku. Saudara pikir Tuhan akan memberikan kekuatan? Ya, Tuhan memberikan kekuatan. Tapi dengan cara yang luar biasa. Ini yang saya temukan saudara. Kau yang letih lesu dan berberat datang kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu dengan cara apa? Pikul kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku supaya bebanku itu ringan. Ternyata Tuhan punya beban. Beban Tuhan adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Rupanya kita ini disuruh melayani. Aku punya masalah ini. Tapi ternyata permasalahan yang aku alami ini dipakai harusnya untuk melayani orang lain. Aku punya persoalan ini. Tuhan bilang aku akan memberikan kamu kelegaan dengan cara belajarlah melayani orang lain. Justru Tuhan mau setiap kita ini gak terus kepikiran persoalan yang Anda alami. Saya tahu mungkin ada beberapa orang yang lagi dalam persoalan. Tapi itu pun juga tidak boleh menghentikanmu untuk melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain.
Katakan amin. Sebab janji firman Tuhan, jiwamu akan mengalami ketenangan. Itu janji Tuhan. Makanya saudara dipakai, dimuridkan untuk apa? Melayani orang lain. Satu hari saya ini mengalami masalah berat. Orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma istri saya lagi mengalami masalah yang berat. Saya lagi berdoa dengan Tuhan. Beri aku jalan keluar. Bagaimana ini? Saya lagi berdoa, bergumul. Tiba-tiba telepon saya berdering. Beri gitu. Halo Pak Yudi. Oh ya, saya gak kenal siapa ini. Saya Pak Yohanes. Oh Pak Yohanes di Mawar Saron banyak, ada 2.225 orang. Ini Yohanes yang mana? Yohanes Kumis Pak, Jiwa Baru yang 2 minggu lalu ketemu Bapak. Oh iya. Ya kok tahu nomor telepon saya? Saya dari Bapak ini Pak. Oh oke. Gimana Pak, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang gitu. Saya ini dalam pergumulan yang berat itu. Pak saya bisa gak konseling dengan Bapak lewat telepon? Yang jemaat kan tidak tahu. Dia pikir pendetanya ini super semuanya hidupnya oke saja. Saudara pendeta juga punya masalah loh. Ya Pak Yohanes ya. Pendeta juga punya masalah kadang gitu. Tapi jemaat gak tahu. Pokoknya pendeta tuh siap konseling. Ya sudah gak apa-apa. Itu memang panggilannya. Nah oke Pak. Lalu Bapak ini cerita tentang pergumulannya. Saya ini punya masalah begini Pak. Saya ngalami begini Pak. Kok begitu? Kenapa saya mesti begini Pak? Padahal saya dengan Tuhan ini saya ini mulai sungguh-sungguh Pak. Tapi kenapa masalah begini terjadi kok begini Pak? Dan yang luar biasa masalahnya itu sama dengan masalah saya. Dalam hatiku kepodo, cocok, ya podo. Dia cerita terus saya ini sembari mendengarkan keluhannya saya ini berdoa dengan Tuhan. Kasih aku hikmat untuk menjawabnya. Kalau aku sih gak apa-apa. Aku akan bertahan terus mengikuti engkau. Tapi Bapak ini baru 2 minggu ke gereja. Baru 2 minggu yang lalu ketemu. Ini orang belum kuat imannya. Tolong kasih hikmat aku untuk menjawab pertanyaannya. Udah cerita terus. Nah ini saat yang paling penting. Menurut Pak Yudi bagaimana? Nah gitu kan. Oh saya aja bingung dengan persoalan saya sendiri kok. Saya... Akhirnya begini, saya ambil keputusan apa yang ada di pikiran saya. Apa yang ada di hati saya, apa yang di mulut saya. Tak omongin aja, sudah gak tahu gimana. Saya begini Pak, Bapak harus begini. Karena kalau gak begini, Bapak akan terima gini. Alasannya itu begini Pak, tadi begini Pak, begini. Tahu gak saudara, waktu saya menasihati dia, itu saya seperti menasihati diri saya sendiri. Itu kayak Roh Kudus yang pimpin saya menasihati dia. Tapi saya menasihati diri saya sendiri. Makanya begitu Bapak harus begini Pak. Tiba-tiba saya nangis sendiri saudara. Saya nangis sendiri. Ya, jadi Bapak harus begini Pak. Kalau Bapak begini nanti begini Pak. Haleluya. Jadi Bapak harus begini Pak. Ya Pak, iya Pak. Iya Pak Yudi, iya Pak Yudi. Dia tenang, saya yang nangis. Iya Pak, iya Pak. Ya, yuk kita berdoa yuk. Saya doakan Bapak ya. Iya Pak, iya Pak. Saya doakan dia, saya tambah nangis. Tuhan terima kasih buat jalan keluar. Terima kasih kau menjawab kami Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan kau menjawab kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Iya. Terus dia bilang begini, Pak Yudi, saya itu bersyukur punya pendeta kayak Bapak. Bapak itu bisa mengerti hati saya. Kenapa Bapak menasihati saya sambil nangis? Dalam hatiku, kon karo nek podo iki. Kamu gak tahu ini persoalan kita sama. Coba saya gak ngomong. Iya Pak ya. Rajin dicek ya Pak ya. Jangan kendor ya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati Pak. Iya. Saya tutup teleponnya. Saya masuk kamar. Saya berlutut. Saya bilang thank you. Waktu melayani orang lain. Aku pun telah dilayani oleh Tuhan. Jiwaku mengalami ketenangan. Jiwaku mengalami ketenangan. Amin. Makanya jangan egois. Gak bisa, saya lagi punya persoalan. Gak usah. Ayo Pak melayani, gak usah. Saya lagi punya persoalan. Oh. Kalau itu bukan pelayanan atau masalah yang bertentangan. Misalnya Anda berzina ya sudah stop dulu. Tapi karena persoalan biasa. Yang bukan salahmu karena situasional dan lain sebagainya. Jangan berhenti melayani. Jangan-jangan Tuhan sedang memberkatimu. Lewat persoalan itu ketika Anda melayani orang lain, jiwamu juga mengalami ketenangan seperti apa kata firman Tuhan. Amin saudara.
Halo, amin. Anda ngerti gak omongan saya? Halo, amin. Amin, saudara. Ini yang terjadi ketika Anda melayani orang lain. Jiwamu juga dilayani. Hati kita mengalami ketenangan. Karena itu ayo jangan jadi jemaat biasa. Jemaat yang dimuridkan Anda melayani orang lain. Jiwamu mengalami ketenangan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terus alasan berikutnya apa? Alasan berikutnya. Saudara, berikutnya adalah ini, saudara. Saudara bisa memenangkan pertempuran rohani kita. Ya, kenapa kita harus melayani orang lain? Dengan melayani Tuhan kita tuh memenangkan pertempuran rohani kita. Melayani orang lain kita bisa memenangkan pertempuran rohani kita. Saudara, dalam kehidupan kita ini banyak kali kita ini mendapati hidup kita ini berada dalam pertempuran rohani. Ya, manusia di dalam diri kita ini, manusia itu ada 3 unsur namanya tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, di dalam manusia rohani kita ini setiap waktu iblis itu selalu berusaha menarik kita untuk berada di dalam rancangan si jahat, terutama dalam jiwa kita. Ya, jiwa kita itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita ini, itu di jiwa kita. Pikiran kita ini pikiran yang kadang-kadang menjadi pikiran yang kotor. Kadang-kadang kita ini punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh, yang sulit untuk dijelaskan. Hati kita ini kadang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Selalu marah melihat keberhasilan orang lain. Kenapa orang berhasil, kenapa aku tidak? Gampang iri. Hati kita itu kepahitan. Peristiwanya di beberapa tahun yang lalu tapi masih dibawa di tahun 2023 ini. Perasaannya terus. Ini pertempuran rohani kita. Terus kehendak kita ingin tipu orang, ingin mengambil keuntungan sendiri. Itu kehendak kita semuanya. Dan itu berada di jiwa kita. Jiwa manusia ini cenderung membawa Anda kepada dosa, itu jiwa. Nah, pertempuran rohani terjadi. Nah, manusia roh kita di dalam diri kita, ini ada manusia roh kita. Ya, di manusia roh kita tuh ada yang namanya hati nurani, ada satu intuisi, ada satu kerinduan. Nah, kalau sampai manusia rohani kita itu mati, di mana kita sudah tidak rindu Tuhan, hati nurani kita mati, diberitahu oleh firman Tuhan terus tapi tertutup mata rohani, nggak mau berubah hidupnya, seolah-olah itu untuk orang lain bukan untuk saya, dan terus kita ngalami itu, maka tanpa sadar manusia roh kita ini menjadi mati. Lalu yang mendominasi adalah manusia jiwa. Nah, terjadi sebenarnya tiap waktu itu terjadi pertempuran seperti itu. Tapi waktu kita belajar melayani Tuhan itu keluar dari keegoisan kita. Melayani Tuhan itu kita harus terus diajar tinggal di hadirat Tuhan. Melayani Tuhan itu kita harus mempersiapkan diri kita setiap pagi. Nah, disinilah kita berhasil mengalahkan semua pertempuran rohani kita. Anda mempersiapkan dirimu untuk melayani. Setiap waktu Anda isi manusia rohanimu. Di mana kerinduan akan Tuhan itu diberi kekuatan yang baru. Setiap waktu kita ini membangun diri kita dengan Tuhan. Disitulah manusia roh kita dikuatkan. Sehingga manusia roh kita menguasai manusia jiwa kita. Katakan amin. Secara rohani kita bisa kuat. Secara rohani kita bisa menang. Secara rohani kita bisa keluar dari semua pergumulan yang ada. Yang ada cuma kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, itu sumber kekuatan kita. Dan saya percaya saudara, setiap orang yang melayani buat orang lain, manusia rohmu akan mengalami kekuatan. Amin saudara. Oh, tiba-tiba Anda menjadi bukan yang egois. Minggu yang lalu Pastor Philip juga ngajak Anda, mari kita berdoa buat perintisan-perintisan yang ada. Saudara, tanpa sadar Anda mulai dibawa ke sana. Oh ya, aku mau berdoa untuk misalnya itu Kalimantan, untuk Sumatera, untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, untuk Sumatera. Aku berdoa ya Tuhan, apalagi beberapa gereja kita kali masalah. Anda diajak untuk keluar, untuk tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Tapi untuk orang lain, untuk kerajaan Allah. Maka kita sedang membangun manusia roh kita. Untuk tidak lagi mengasihani dirimu sendiri.
Tapi Anda mulai mengasihi pekerjaan Tuhan. Nah disitulah mulai manusia rohmu mengalami kekuatan yang baru. Halo amin. Anda tidak lagi terus dirundung merasa sendirian. Oh merasa nggak diperhatikan. Oh merasa pokoknya victim lah. Jadi korban dalam dirimu. Nggak ada lagi dalam diri Anda. Yang ada cuman aku bagaimana bisa berdoa. Bagaimana aku bisa melibatkan. Itu membuat manusia rohmu menjadi kuat. Dan itu yang mengalahkan kedagingan hidupmu. Tuhan menyertai Anda. Halo amin. Halo amin. Jadi mengapa kita perlu melayani Tuhan? Ada 3 atau 4 tadi? Oh ada 4. 1 apa? Tidak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Yang kedua apa? Menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Ketiga apa? Jiwamu akan mengalami ketenangan. Yang keempat apa? Memenangkan pertempuran rohani. Saya percaya jemaat ini akan dibangun dengan kekuatan Tuhan. Dan jemaat ini menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Haleluya. Bolehkah angkat tanganmu semuanya. Kujike Pak. Kujike ya. Haleluya. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, katakan lebih dari hidup, haleluya. Bibirku kan lebih tinggi lagi. Ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Pandang kau di tempat kudus, haleluya, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sekali lagi. Dan ku pandang kau di tempat. Kami memandang-Mu ya Allah. Engkau Allah yang dahsyat, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, kiara lama sandaramu.
Saudara, kutuskan untuk melayani Tuhan. Jangan jadi pengangguran. Sebab kerajaan Allah tidak ada pengangguran. Dalam kerajaan Allah semua terlibat dalam tuayan yang besar. Katakan amin, amin. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang hadir siang hari ini. Saudara, dalam pergumulan yang berat. Ada pergumulan yang berat. Saya mau berdoa buat Anda sebagai tubuh Kristus hari ini. Mari kita saling mendoakan. Mari saling menguatkan. Saya percaya bahwa atmosfer mujizat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan akan menolong hidupmu. Amin. Siapa yang mau didoakan siang hari ini? Saya hitung 3 kali. Angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tangan kamu tinggi-tinggi supaya saya bisa berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya. Saya melihat tangan yang terangkat. Iya. Saudara yang sudah angkat tangan dengan kerendahan hati, saya mau hitung 3 kali. Majulah ke depan sini supaya Anda bisa didoakan. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan. Yang di balkon, yang di atas, Anda maju aja. Ada para pendoa yang akan mendoakan Anda di sana. Silakan maju, akan ada pendoa. Yang di bawah silakan maju ke depan supaya Anda didoakan. Haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu, oh dan ku pandang Kau di tempat kudus. Mari katakan sama-sama. Kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu. Katakan lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu. Amin. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Dan ku pandang Kau di, hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan, memulihkan keadaan umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka yang datang dalam pergumulan hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Oleh karena Kau Allah yang besar dalam hidup mereka. Haleluya. Amin. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Oh dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu, oh lebih dari hidup. Haleluya. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari semua angkat tanganmu, katakan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu Tuhan, oh lebih dari hidup. Haleluya. Ku kan memegahkan-Mu dan ku pandang Kau di tempatku. Hadirat-Mu ada di sini ya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu ini. Haleluya. Oh lebih dari hidup.
bibirku kan memegahkanmu. Mari semua angkat tangan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat di tengah umat-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau sebab Engkau yang layak untuk disembah. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir dalam pergumulan mereka. Mereka yang membawa hati dan persoalannya dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih. Dalam nama Yesus terjadi mujizat terjadi siang ini. Engkau Allah yang besar menjawab kebutuhan kami sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Tidak ada seorang pun yang terbuang. Semua di dalam kendali-Mu. Bapak, Engkau mengasihi mereka. Aku berkata dalam nama Yesus, turunlah kekuatan yang baru. Turunlah kuasa-Mu, turunlah mujizat-Mu atas setiap kami. Kemenangan ada di pihak kami sebab Engkau Allah yang besar. Yang menyertai kami. Tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang ajaib. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus. Terimalah kemenangan daripada Tuhan. Terima kemenangan mujizat-Mu sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terimalah kemenangan, terimalah mujizat siang ini dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kembali, silakan duduk.